tidak Itu kemana. kasusnya kerampokan. Enggak, BNI kita ini tandain aja yang poin-poin penting di BNI itu apa gitu. Tahu aku ini sih nggak banyak sih, cuman kayak banyak di lampiran kalau nggak salah ya. Kalau yang case yang terakhir serahkan pada Mbak Nabila. Nah, lumayan Dia tahu, udah mendalami banget ya. tapi Hmm, menurutku agak susah sih leadership itu tuh sebentar Ya kan dia teori berguru sama kamu sih. mantap. teori cuma 9 ya. Kita highlight dulu nih apa aja sih yang jadi kasus itu. Hmm. Nah, dimulai dari sini nih. Jadi Velia memprakarsai serangkaian inisiatif ini tanda highlight dalam periode 5 tahunnya. Intinya tuh si Velia tuh masuk ya dia ya, masuk ke BNI bergabung, tapi dia tuh punya kayak punya gagasan gitu ya Mbak Irma ya. Kalau kita lihat nih, untuk bisa ngerubah Mm-mm. gitu, ngerubah dalam sisi SDM-nya. Iya, pengennya sih dia SDM-nya lebih agile. Intinya nggak zero growth. Hmm. Nah, ini cuma kata pengantar sih nggak perlu yang tentang ekonomi Indonesia, apa tentang bla bla bla. Nah, tapi kata kuncinya tuh di sini nih. Dia tuh karena Indonesia itu kan rentan sama krisis nih. Terus dimulai dari krisis keuangan, terus apa ya lagi? Nah, dampaknya itu pasti juga berdampak ke apa ya ini finansial gitu di bidang keuangan juga. Terus dari krisis 98 ini sih bukan poin penting. Jadi kita yang poin-poin penting aja yang di ini. Nah, terus ini krisis kayaknya krisis nggak usah nggak bakal muncul deh. Terus ini reformasi perbankan, skip. Nah, mulai dari sini nih berarti. Jadi karena ada tadi krisis, ada potensi ketidakstabilan sektor perbankan. Nah, BNI itu dia tuh kan BUMN dia terancam bangkrut nih kata dia. Terancam bangkrut karena krisis itu. Jadi ini salah satu melatar belakangi kenapa si Velia itu juga pengen ada perubahan gitu. Di sisi mungkin dia kan perubahan tuh banyak bidang ya. Mungkin yang dia kuasai ya di bidang SDM itu. Makanya dia yang jadi faktor melatar belakangnya salah satunya karena tadi berkaca kepada masa lalu gitu. Terus bla 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 apalagi ya. Nih, ada informasi kalau BNI itu dia juga melibatkan 25.000 orang lebih dengan 1.500 outlet. Ini kan orang ini kan berarti kan investasi ya, intelektual intelektual kapital ya. Kalau kalau kita bisa bilang. Nah, sampai dia juga ekspansi bisnisnya jangan lupa dia punya cabang cabang ya nih di Singapura, London, Tokyo, Hong Kong dan New York. Terus apalagi ya kuncinya. Nah, terbukanya sektor perbankan semakin ketat karena pasar BNI mulai kalah dari pesaing nih. Ada potensi kalau si BNI itu ada kalah sama pesaing karena ya karena muncul bank-bank baru gitu kayak Mandiri, BCA, BRI dan diperparah dengan kasus penipuan LOC palsu yang merusak reputasi. Jadi sebelum 2008 operasionalnya itu tidak efisien. Jadi ini kalau ditanya apa latar belakangnya ya tadi dari krisis, dari mulai dia perbankan itu terus bereformasi sampai si apa ya namanya persaingan gitu. Ada persaingan dan juga ada dari sisi operasionalnya internalnya dia tidak efisien. Nah itu kalau ditanya latar belakang, misalkan kenapa kenapa si Veli itu pengen melakukan transformasi gitu. Bank tersebut memiliki jaring klien. Nah, di Velia merefleksikan landscape bisnisnya untuk mencari klien. Nah, sisi lainnya latar belakangnya BNI itu lalai dalam
meningkatkan teknologinya sehingga sistem IT yang digunakan hampir rusak. Akibatnya rasio BOPO ya, biaya terhadap pendapatannya meningkat dan kualitas aset memburuk. Banyak macam. Jadi banyak faktor ya, dari krisis, dari dia dari sisi operasionalnya tidak efisien, dari sisi teknologinya dia nggak update. Nah, itu salah satu hambatan yang telah dihadapi si siapa namanya BNI. Hah? Nah, ini BNI menjadi harus mengubah Kenapa model nggak lihat slide-mu aja? apa? Kan slide-mu udah rangkuman kan? Rangkuman takut ada yang kelewat gitu. Oh, Ada sih ini, cuman takut ada yang kelewat. kan udah lengkap dong. Hmm. Ini aja kita poin-poin aja, poin-poin ingat aja kalau latar belakang tadi apa aja gitu. Karena ini sisanya banyak yang nggak penting juga. Manajemen arah baru. Nah, di tahun 2008 ini dia ditunjuk ya sama Gatot. Kayaknya Mbak Irma belum lahir deh. Maksudnya belum berada di sini. Iyalah, Diangkat, sedangkan Velia diangkat jadi bukan BOD. aku pengen sekolah. Nah, jadi dia bagi job desk nih. Job desk sama ketika Velia masuk di BNI, dia bagi job desk nih sama Gatot. Gatot ini siapa ya? Kayak vice CEO dia ya? Atau si Velia di CEO-nya? Kayaknya si Gatot itu CEO, si Velia ini wakilnya kayaknya ya. Bener nggak sih? Iya, heeh. Pak Gatotnya itu CEO-nya, terus Bu Velia itu BOD, tapi dia BOD-nya. yang ngurusin. Mm-mm. Nah, dia betul bagi dua nih kata dia. Gatot ini memastikan proses transisi ya karena dia pengen perubahan kan berjalan lancar. Sedangkan Velia ini eh, apa ya akan berguna membimbing BNI melewati lingkungan bisnis sulit nggak ngerti sih maksudnya. Velia menghadapi isu-isu yang dihadapi BOD nggak ada. Ini banyak sebenarnya banyak-banyak yang poin-poin yang nggak terlalu penting sih. Ke bawah-bawah baru penting. Nah, direksi itu tadi berasa perlu dia ngerubah operasionalnya. Nah, dia juga targetnya tuh kalau dulu kayaknya dia di sini di kasusnya bilang dia targetnya tuh masih individu. Tapi dia pengen pengen target eh, di sini tuh mereka harus memenuhi target umum bank dan dan banyak kerjasama sehingga karyawan dapat mulai memanai produk dan terlibat dalam penjualan silang. Nggak ngerti maksudnya apa ya? Adalah meningkatkan keterlibatan pelanggan sambil meningkatkan efisiensi operasional. Oh, jadi produk yang awalnya standar sekarang mulai di, disesuaikan dengan kebutuhan nasabah. Terus direksi ingin mengoptimalkan BNI. Dia juga meningkatkan hubungannya dengan pemerintah dan memanfaatkan jaringan pelanggan. Membantu BNI. Direksi making pemerintah, mendorong pemerintah. Nah, ini kayaknya poin penting proses perubahan. Nah, dia tuh ada kendala nih. Dia tuh kan di satu sisi pengen berubah nih si perusahaan, tapi di satu sisi dia juga harus tetap lanjut kan operasional operasional hariannya gitu. Nah, itu jadi dilema dilema untuk perusahaan gitu. Dia di satu sisi dia pengen lanjut lanjut apa untuk operasionalnya sehari-hari itu lanjut, tapi kalau untuk melakukan transformasi kan pasti akan melibatkan banyak waktu proses ya. Nah, itu dia jadi kayak dilema. Sini tenaga kerja harus diajak untuk membentuk tim yang mengerjakan perubahan. Jadi dia dia juga membentuk tim gitu untuk nge-solve masalah ini gitu. Karena dia sambil berjalan si banknya itu sambil dia ada perubahan kan. Nah, sekarang tuh takutnya
susah gitu jalan dua-duanya. Makanya si si Velia ini dia ngebentuk tim dengan si Velia ini mengawasi apa sebagai pengawas gitu dari transformasi itu. Nah, kalau si Gatot ini urusannya ke eksternal intinya. Kalau si Velia ini ke internal. Terus lagi ya. Nah, dia dia kata kunci yang lainnya dia juga jadi dia tuh nggak kerja sendiri untuk membentuk transformasi itu dia juga ada peran konsultan di sini. Jadi tadi nggak seluruhnya digagas sama mereka sendiri gitu. Mereka juga butuh konsultan perencanaan transformasi apalagi ya. Terus pakar eksternal dilibatkan. Terus tim IT tadi tadi kan jadi problem di tim IT di BNI itu yang dia teknologinya masih masih usang. Nah, di sini juga dia mulai mulai memperbaiki operasionalnya itu. Diupdate lah ini apa sistem IT-nya. Terus eh, nggak ada sih di sini tingkat teknologi misalnya. Ya, nah jadi eh, jadi kalau ditanya cara dia apa langkah-langkah yang dia lakukan untuk transformasi itu selain dari SDM ya juga dia di bidang IT-nya gitu. Dia diupdate update operasionalnya. Jadi bukan hanya fokus ke SDM aja sih kalau di sini tuh. Nah, dia emang jadi sambil dia ada perubahan di teknologi, dia juga ada very fokus kepada keterbatasan dalam SDM gitu, yang menghambat implementasi perubahan. Terus budaya BUMN lebih birokratis tuh maksudnya apa ya? Senior ya, senioritas ya. Iya. Lebih Mm-mm. karena BUMN itu lebih senioritas ya banyak ya. Mm-mm. Jadi kayak harus daluin yang dulu apa yang senior senior tapi kan nggak ngelihat kayak kompetensi Kompetensinya gitu-gitu ya, loh man. iya. Hmm, ini nggak ada sih. Intinya dia tuh kalau Velia tuh mulai dari SDM-nya. Velia Pejawa perusahaan konsultan menyarankan BNI itu mulai dengan mendapatkan quick wins. Eh, nggak ada sih ini. Intinya itu sih dia tuh karena dia tradisi culture yang dibentuk jadi kayak ini kayak disruptif juga ya, kayak gangguan juga sih karena karakter senioritas ini. Jadi emang ada jadi penghambat untuk implementasi perubahan gitu. Kalau kan normalnya tuh orang yang kompetensi ya yang ya apa maupun dia misalkan udah senior atau tidak kalau kompetensinya mumpuni gitu kan itu yang harus dipilih gitu. Nah, baru masuk ke pentingnya sumber daya. Nah, dia tuh dia mindahin kantornya gitu, kantor human capitalnya tuh dipindahkan di kantor pusat. Jadi untuk bisa mudah untuk komunikasi. Itu langkah konkret dia. Terus eh, em, mereka juga mencoba untuk kalau misalkan proses perekrutan dirampingkan dan memastikan ada kompetensi dan kompensasi yang sesuai. Yang tadi berarti mereka udah mulai nih berpikir kalau perlu nih benar-benar yang apa kompetensi yang memang sesuai untuk perusahaan. Terus nah baru masuk ke strategi SDM-nya. Masih banyak ke sini. Oh enggak sih, enggak banyak. Dari sisi apa ya BNI pemimpinan terus.
Nih, yang dia evaluasi itu budayanya, kepemimpinan, kepemimpinannya, struktur organisasi dan bakat. Jadi ada 4 faktor yang jadi indikator indikator si Velia gitu untuk mungkin dia secara pribadi jadi kayak penilaian penilaian dia secara pribadi gitu. Dia ngevaluasi keberhasilan dia tuh ngeliat dari culture-nya, kepemimpinannya, struktur dan bakat. Dan nanti itu ngaruh ke proses dia untuk mengimplementasi transformasi gitu. Ada 4 kriteria di sini. Terus dari sisi kepemimpinan, nih, ini maksudnya apa ya, Bu? Oh, ini tuh maksudnya kayak misal ada Oh, ini misalnya misal mau ngambil keputusan, mereka tuh fokusnya lebih ke unitnya masing-masing, tapi bukan mikirin secara global, secara besaran. Hmm, Kan pengennya kan dia menghilangkan silo-silo itu kan. oh, mungkin Jadi kayak ada kayak kolaborasi antar unit gitu loh, Mas. mungkin hak keputusan dan hak suaranya mayoritas di senior ya. Kalau di sini lihat tuh. Mm-mm. Jadi kayak bawah tuh kayak dia mungkin pendapat tapi Kayak harus jadinya nerima jadinya iya keputusan. nggak banyak, bawahnya tuh kayak nggak terlalu ini. Nah, dan hanya beberapa bawahan yang akan memberikan saran alternatif. Berarti kan bawahan karena ngerasa sih ya udahlah kalau senior udah ngambil ini, jadi di sini dia beberapa bawahan doang yang emang inisiatif gitu, tapi nggak semua bawahannya. Terus mereka mengadakan pertemuan khusus dengan komisaris. Depan intinya ini berarti mereka ada komunikasi ke topnya. Ini ada komunikasi ke dewan komisaris. Jadi untuk membentuk culture kan ada yang top down down top itu loh. Nah ini contoh implementasi dia mesti culture. Nah jadi teknik dia tuh untuk bisa bisa ini kan nggak semuanya ya, dia mulai dari pakai 100 leader dulu, baru nanti diperluas ke 1.000 leader. Jadi dari kecil-kecil ke besar kayak piramid, bukan piramid sih, kayak iya kayak piramid kan, dari kecil-kecil baru ke besar untuk nyebarinnya. Itu dari sisi kepemimpinan. Jadi intinya kalau di kepemimpinan itu di sini tuh punya hambatan. Hambatannya itu karena dia masih tradisional nih. Jadi harus ngeliat senioritas dulu. Apa-apa keputusan diambil senior. Itu karena tradisi BUMN. Nah di sini Velia ini pengen pengen ada melibatkan bagaimana si karyawan itu juga ada punya andil, dan dia juga tetap komunikasi ke komisaris gitu terhadap program-program. Jadi ada down to top, top down-nya itu jalan gitu di sini. Terus, nah langkah konkretnya dia dimulai nih dari 100 leader dulu untuk memulai programnya, baru nanti disebar ke 1.000 leader lainnya. Terus dari sisi itu pemimpin, dari sisi budaya, nah ini tadi budaya sama. Jadi dia tuh kurangnya kepercayaan mengambil keputusan hierarkis berdasarkan senioritas. Ini masih di-mention juga di budaya gitu. Budaya mereka masih ada sistem senioritas di sebelumnya. Terus apa ya tindakan dia ya? BNI secara bertahap menciptakan lingkungan yang lebih profesional. Mm, 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 mm. Nah, budayanya itu diturunkan di BNI 46 ya. 46 tuh apa sih, Mbak?
Irma, Irma Itu ngecit, Irma. apa? Irma ngecit. Kok ngechat? Wah, Bang Sandri jadi Dan pakai Bisa status bisa. kantornya. Ih, intinya culture itu ini nggak banyak sih, ini case-nya cuma gitu-gitu aja, semua nggak menarik sih case ini. Memang banyak banyak Ntar ini. pertanyaannya dari Pak Sabam dong, apa aja? Ya, ini habis ini kan bentar lagi nih, baru kita mention, Oke oke. apa pertanyaannya. Ya, kita ambil intinya case tuh apa sih gitu? Sisi bakat tuh nggak ada sih, ini memastikan bakat. Nah, kebijakan rekrutmennya diberlakukan pemerintah dan BNI diperparah dengan tidak ini insentif bagi game tersebut berprestasi. Sedangkan dalam promosi, senior bisa promosikan apakah dia yang berkualitas. Oh, ini yang tadi ya, kayak kayak tiga tiga paragraf kita nemuin yang sama ya. Yang dia bilang intinya senior senior semua gitu. Kalau mau ada promosi apa itu harus senior dulu. Nah, terlepas dari apakah dia yang paling berkualitas ini. Jadi karyawan terbiasa bergiliran mendapatkan promosi dan kenaikan gaji eh, bersama sebuah proses. Ya intinya itu sih senior. Wah, parah juga sih Ben. Ini ya, bersama. Nah, ini jadi tantangan nih. Banyak manajer tuh udah ngerasa ngerasa udah enjoy lah dia dengan orang malum lah, orang-orang lama kan. Udah udah enak gitu pakai sistem yang ini. Nah, ini jadi salah satu ancaman atau tantangan untuk merubah si mindset manajer ini. Dia juga ada komitmen tidak akan ada PHK nih. Jadi ketika ada apa transformasi atau reformasi tidak akan ada PHK. Undang manajer memiliki pandangan luas. Mereka diminta untuk mengembangkan materi pelatihan internal ya, tetap ada training ya berarti di sini tuh tentang implementasi dari apa transformasinya ya yang mau dijalanin, tetap ada proses training. Terakhir Velia dengan cepat dari para konsultan. Jadi dia juga belajar ke konsultannya itu karena dia nggak mau ketergantungan terus sama si konsultan. Jadi dia pengen juga belajar dari proses yang konsultan kasih gitu. Terus ini berapa lama? Ya, 2 halaman lagi nih selesai nih. Struktur organisasi. Berarti bahwa tim pengembangan produk banyak produk tanpa masuk ke. Nah, jadi kalau sini tuh bilang dia kayaknya yang awalnya dulu itu pendekatannya berpusat pada produk. Artinya mereka tuh cuma nge-create produk aja, tapi nggak pernah produk itu bisa disesuaikan dengan preferensi pelanggan. Nah, silo fungsional atau produk juga berarti bahwa pelanggan perlu bekerja dengan unit bank. Jadi emang emang dia orientasinya udah mengarah ke pelanggan. Karena sebelumnya dia nge-create produk tapi mungkin tidak tidak full berdasarkan preferensi pelanggan atau yang dibutuhkan pelanggan gitu. Dia tidak aktif di pasar. Kemudian fokus bergeser kepada pelanggan. Nah, dia udah mulai nih fokus bergeser. Ada berapa prinsip permanajemen perubahan antara ada proses restrukturisasi.
Ini terakhir nih, sampai saat ini hampir baik value berubah dengan bukan balik juga. Bagian dari kegembiraan. eh, jadi apa sih output output yang udah dilaksanakan oleh Velia kan tadi dia udah apa dan si BOD-nya tadi dia kerjasama untuk eh, apa ningkatin IT, terus ngadain pelatihan leader, terus ngebentuk proses rekrutmen yang apa ya, yang benar-benar yang bisa efektif gitu, mencari mencari yang benar-benar karyawan yang apa namanya, yang kompetitif, bukan kompetitif, yang berkompetensi gitu. Nah hasilnya itu ini dia outputnya dari sisi finansial dia keuntungannya naik. Terus dari sisi omset, eh, bukan omset siapa sih ini? Ya, jadi ada kenaikan omset, terus peningkatan ROE. Intinya nih kalau dari sisi ini ya keuangan, terus dari sisi rasio laba, rasio biaya terhadap pendapatan. Ini kan kalau semakin kecil semakin bagus. Ini jadi rasio biaya terhadap pendapatannya turun. Harga harga saham juga menunjukkan tren positif ya. Namun, nah ini, namun ketika dia berjalan, dia tahu bahwa Bang perlu berperintangan, perjalanan masih panjang. Nah, yang jadi apa sih yang kita bahas waktu itu Mbak Erma untuk dia eksisten ya, untuk bisa konsisten ya, kalau nggak salah waktu itu. Mm-mm. Jadi yang udah Biar dia tetap diterapin itu konsisten ke depannya. gimana dia bisa konsisten itu sih. Aku takut kalau misalkan ditanya, nah itu harus bisa jawab sih. Sebenarnya kalau case-nya gitu-gitu aja kan, tadi kita udah lihat nih. Dia kalau nggak nyinggung senioritas, nyinggung tradisi, nyinggung IT, nyinggung apa lagi tadi. Dia cuma ngebentuk tim tim yang bukan ngebentuk sih. Dia ngelibatin konsultan, terus dia ngebentuk bukan ngebentuk apa namanya melatih 100 leader, nanti di perluas ke 1000 leader, dan endingnya dia berhasil gitu. Dilihat dari kinerja keuangannya meningkat meningkat meningkat. Nah, jadi pertanyaannya kalau nggak tahu kalau yang bikin soal Pak Sabam atau Bu Ipung. Kalau Bu Ipung pasti nanya tantangannya apa nih setelah ini what gitu apa gitu, gimana dia untuk ngejaga ini gitu nilai-nilai ini nih. Itu kalau Bu Ipung tuh Ipung. Tapi nggak tahu ya kalau Pak Sabam yang bikin. Udah sih, apalagi kalau teorinya itu gini, teorinya itu kalau kata Bu Ipung itu untuk mengeksekusi ini kan terkait dengan judulnya nih, ngebangun apa ya, building organisasi, good strategi eksekusi, people capability dan structure. Nah, di sini tuh strategi yang apa untuk mengeksekusi strategi yang bagus kalau secara teori itu ada 10 nih. Kalau misalnya mau pakai berdasarkan teori, tapi yang jadi prioritas kalau kata Bu Ipung itu ada dua nih. Apa namanya? Dari culture dan leadership. Ini ditandai nih warna biru. Aku nggak tahu sih nanti jawabannya beda-beda. Tapi intinya misalkan kalau mau jawab eh, apa kedua framework untuk bagaimana sih tahu eksekusi strategi yang baik bagi BNI gitu misalnya ditanya. Apa aja sih indikatornya? Nah, coba lihat di sini dari sisi culture dan leadershipnya. Karena kalau di kata Bu Ipung ini sih yang jadi poin penting dan ini relate ke case gitu. Kalau yang lain-lain itu mungkin ada sebagai cuman tambahan aja gitu kayaknya. Kayak organisasi capability itu juga nggak detail dibahas sih. Karena di case-nya kan dia baru mau proses transformasi. Otomatis dia tadi membutuhkan leadershipnya dari apa tadi? Dari kerjasama si BOC Velia ke dengan BOD-nya gitu. Mereka bagi-bagi tugas. Terus Velia juga actionnya cepat gitu. Actionnya dia langsung dia nyari konsultan gitu. Dia juga belajar ke konsultan. Itu kan bagian dari leadership dia gitu. Dia juga komunikasi nih ke bagian atas. Nah, bagian apa corporate culture-nya ya tadi dia ada perubahan. Contoh perubahannya tadi terbentuknya BNI apa yang 46 tadi itu hasil dari produk perubahan. Dan dia pengen berubah nih culture culture yang dulu yang senioritas ini dia pengen merubah si 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 perusahaan ini. Dia nggak mau berdasarkan senioritas tapi emang ada betul-betul seseorang itu diberikan penghargaan apa ya
apresiasi ya sesuai apa yang dikerjakan gitu, sesuai hasil yang dia dapat gitu. Jadi nggak ada senioritas dulu misalkan yang dapat promosi. Itu goalsnya si Velia. Sisanya ini apa ya? Kemarin itu nggak terlalu dibahas sih teorinya tuh sama Bu itu. Hmm, tadi ini 10 staffing the organizing. Ya, ini kemarin tuh kayaknya bahas ke ini nih, dynamic capability. Nah, tadi untuk menjawab pertanyaan eh, gimana sih kalau mau eksisten gitu? Bukan eksisten apa namanya? Mau konsisten gitu, bisa mempertahankan itu gitu. Nah, kalau kemarin kata Bu Ipung tuh kalau kita pakai pendekatan kapabilitas teori eh, harus apa sih Mbak Irma? Agile apa namanya? Apa sih kemarin tuh? Intinya kita nggak bisa cuma sekedar punya sumber daya yang bisa bersaing itu nggak cukup gitu. Tapi kita juga harus punya apa ya sense eh, eh, ap- kalau di sini tuh digambarin apa ya yang tadi dia apa ya kemarin tuh kalau tadi itu intinya dia bisa bisa beradaptasi dengan cepat gitu. Jadi apa strategi dia itu dengan kapabilitas sumber daya dia dengan kapabilitas kan bisa sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sumber daya apa dan sebagainya gitu. Nah, itu dia nggak cukup cuman dia punya itu gitu dan istilahnya dia beda dari yang lain itu nggak cukup. Tapi gimana dengan sumber daya itu dia bisa menyesuaikan, makanya dinamakan dynamic capability, bisa menyesuaikan dengan kondisi gitu. Nah, makanya ketika nanti ada perubahan lagi, proses transformasi kan pasti akan terus berlanjut nih. Mungkin tapi mungkin di sisi lainnya gitu. Nah, mereka tuh harus harus ada namanya dynamic capability, jadi bisa menyesuaikan. Nanti endingnya itu bentuknya sustain nih bahasa ini. Dia gimana sih? Gimana untuk perusahaan sustain itu dalam jangka panjang. Itu sih inti dari bab ini. Ini kan bab ini tuh cuma ngebahas dengan kita punya apa kapabilitas orang, kapabilitas dan struktur gitu. Bagaimana itu bisa menghasilkan eksekusi strategi yang bagus. Sisanya teorinya apa ya? Ini nggak terlalu teoritis sih. Karena dia tadi kan struktur organisasinya juga. Nah, bisa nih kalau mau pakai pendekatan strukturnya kan tadi di BNI itu dia mulai ada restrukturisasi. Nah, di sini dia juga untuk bisa membentuk yang namanya fundamental organisasi ya dia mulai 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 adanya restrukturisasi. Jadi mulai ngebentuk nih struktur-struktur emang dia bisa bisa efisien atau bisa sesuai sesuai goalsnya gitu, sesuai tugasnya juga. Terus capable organisasi. Nah, building capable organisasi juga terkait dengan tadi kompetensi. Ya, emang yang diharapkan untuk bisa mengeksekusi strategi transformasi itu ya tetap ada butuh orang-orang kompetensi. Makanya si Velia dia nggak mau ketergantungan ke konsultan. Dia tuh sambil belajar juga gitu. Agar nanti bisa dilepas ke konsultan. Paling gitu sih. Ya itu sih. Apalagi sih ada ini nggak? Udah sih ini doang yang BNI poin-poinnya. Intinya gimana membentuk strategi apa menghasilkan apa ya? Mengeksekusi strategi yang bagus. Tadi ada 10 indikator. Nah, dua indikator itu yang jadi yang di highlight sebenarnya di teori dan secara case juga itu dua indikator itu yang didahulukan gitu. Tapi masih banyak nih indikator-indikator lain. Nah, itu sih apalagi sih pertanyaannya. Kamu nggak tahu pertanyaan kelas sebelah tuh kayak gimana? Sama kan kayak kayak apa budaya BMN kayak gitu kan? Kayaknya sama deh. Ini masih Lah, sama. Indi udah nggak ada. Dia udah sampai rumah kayaknya. Baru masuk kan? Emang kalau sampai rumah hilang gitu Zoom-nya. Nggak tahu. Ini sih udah sih. Apalagi sih ini? Tuh orangnya nongol. Ini pertanyaannya bikin sendiri gitu, Ref. Jawab Oh, enggak, sendiri. yang kalau yang ini yang masih ngikutin kelas kalian sama.
Oh gitu. Mm. Cuman cuman apa namanya? Cuman ini ada di case semua. Jadi nggak usah berpikir berpikir banyak. Tapi intinya itu kayak gitu. Yang tadi aku bilang itu intinya tuh. Gimana eksekusi strategi yang bagus. Nah, dilihat dari dua indikator dulu, culture sama leadershipnya. Hmm. Sisanya tuh dia kalau dibaca aja nggak banyak bahasa apa-apa di case ini. Ini lebih lebih. Kayak ke sini kayak dan aku bingung untuk ke sini tuh menyambungkan dengan teori loh. Kayak nggak Iya nyambung itu gitu. teorinya tadi itu. Teorinya tuh Enggak kan gimana? itu Ini udah yang satunya. Udah enggak ini yang tadi yang nyambungin teori. Yang penting ini tadi apa namanya di chapter ini tuh ending ending apa ya? Ini kan kita judulnya tuh building organisasi capable of good strategi eksekusi gitu. Jadi ngeksekusi apa ya strategi Strategi. satu strategi itu apa? Nah di sini nih kalau mau nyambungin ke teori apa ending ending dari yang kita pelajarin teori itu tuh apa aja sih? Yang pertama contohnya understand what manager must do to execute strategi. Nah, ini kalau dikaitin di case masih masuk nggak sih? Coba. serius. Aku mengaitkan ini dengan case nggak masuk loh, Ref. Masa sih? Aku bingung Untuk Kalau jawaban pas kalau apa. kalau pertanyaannya nggak masuk, jujur. Tapi kalau kita bikin pertanyaan sendiri itu masuk, yang kayak aku tadi. Kalau pertanyaan yang di untuk case apa? Bapak itu nggak masuk. Untuk after UTS. Untuk after UTS itu mengaitkan case dengan Kayak teori itu kaitannya bingung susah. ya. Iya, Oh, Pertanyaannya nggak susah. nyambung. karena pertanyaannya tuh nggak nyambung. Jadi nggak Beda beda dengan pas Pak Emil tuh, pas Pak Emil kan kita bener-bener Iya, ngebikin harus misalnya nyambung. jawab kriterianya harus kita bikin. Nah, kriterianya berdasarkan teori pada bab tersebut gitu. iya. Nah, karena kita tuh yang Pak Salim itu terbatas sama pertanyaannya, kita dibatasin sama pertanyaannya, dan pertanyaannya itu nggak relate sama sama teori masalahnya tuh. Coba deh kalau Nabila pertanyaan nggak tuh, join lagi nih. nggak tahu dia lagi ngerjain tugas apa gitu. Nah, Udah jago Mas Nabila Adri, mah. yang penting tahu kata Mas umum Adri, ini nih. Oh, mata kuliah satunya yang sama Pak Arifin juga sama soalnya begitu. ya soalnya teoritis, makanya tak bilang Pak Arifin tuh nggak mungkin ngasih Yang soal susah. yang bukan susah. Itu juga susah tau tadi tuh. Iya, Susah. maksudnya yang kayak pas Papa Bagio gitu. Nggak kayak gitu kan. Bukan. Dia nggak kayak gitu. Itu dosennya ganti apa dia doang dari semester dari Ganti, sebelum ganti, ganti. ganti. Mm-mm. Kayak gitu juga berarti. Iya, Ketua kelas juga. enggak. Hahaha. Ketua kelasnya anak beasiswa, anak pagi. Oh. Coba pasti kalian menjawab kapan dia seharusnya ber-PKP salah deh. Emang harusnya apa jawabannya? Coba jawaban kalian apa? Kalau aku ketika customer-nya dan suppliernya banyak yang PKP juga. Enggak, dia setelah apa sebelum penyerahan BKP JKP ada di PPT. Kalau aku yang nggak tahu ya benar apa enggak. Oh. Emang apa yang bener? 1 bulan setelah omsetnya melebihi 4,8 miliar. Ya, ada dua. Aku nggak bahas. Kalau di Aku nggak PPT bahas Pak, itu. kalau di PPT Pak siapa? Pak Jul ya atau Pak siapa ya? Itu ada dua. Yang Hmm? kedua itu yang 4,8. Yang pertama itu pokoknya dia tuh sebelum apa ya kata-katanya PKP ada PKP PKP JKP BKP gitu. Nggak, aku nggak bahas itu. Aku pakai otak aja maksudnya. Ya kalau kalau customer dan supplier banyak yang PKP juga sebaiknya PKP. Kalau enggak ya nggak Tuh, usah. itu tuh ada di ini sih ya. Kayaknya ada di undang-undang ya. Enggak, Ada aku nggak sih? nggak pakai undang-undang. Makanya langsung, wih, pertanyaan nomor 1 begini banget. Itu nomor dua nggak sih? Nomor Ya, 4 nomor 2. Nomor dua. Iya, pertanyaan pertanyaan 1 nomor 4. Hmm, Kalau yang soal nomor satu yang masalah panjang harta, banget. Satu yang lembar. masalah harta Satu gimana? halaman. Harta dan Satu kewajiban halaman. gimana? aku nggak Enggak, ngerti. aku nggak. Aku Aku itu sih pakai mikirnya kalau hartanya banyak tapi ngelaporin pendapatnya kecil jadi curiga.
Jadi net aset loh. Itu Jadi sebenarnya yang ditanya sistem self assessment nggak atau ngerti. apanya sih Mas? Nggak tahu. Cuman, Aku bahas self assessmentnya. oh gitu. Bisa aja. Terus Itu yang kalau yang ini self kan, assessment itu nomor A atau nomor B? Pokoknya nomor satu aja. Pokoknya nomor satu, nomor nomor B itu tuh aku nyantumin yang ada yang ini lah yang Pak Bagio itu yang gap itu. Jadi dalam penerimaan tuh kan Oh. kotak besar. Nah, kita tuh masih punya gap untuk ini. Makanya perlu perlu syarat itu, perlu untuk orang-orang itu apa ngeh gitu untuk aware untuk ngelapor. Nggak ngerti. Gap police sama gap apa sih ya Emang apa namanya? Mas Gap Andri? compliance. Nggak tahu jawabannya. oh, kalau Emang yang Mas ini Andri bahas yang apa? kenapa? Bahas apa nomor satu? Di nomor satu tuh kan bahas ini aja. eh ya konsepnya adalah harta itu adalah akumulasi penghasilan yang tidak dikonsumsi. Konsepnya itu. Terus? Nah, jadi kenapa kita harus melaporkan harta dan kewajiban? Ya untuk melihat bahwa wajib pajak itu sudah melaporkan penghasilannya dengan benar, dengan cara Hmm. ekualitasi antara penambahan harta di tahun tersebut dengan eh, penghasilan yang dia dapatkan tahun tersebut ditambah utang gitu. Jadi Aku kalau penambahan hartanya lebih besar, berarti dia tidak melaporkan tambahan penghasilan. Kalau net Dia aset sebenarnya masih bisa punya nggak? penghasilan lain. Nyambung nggak sih? Jadi Hmm? aku kurangin dulu aset kurang kewajiban, jadinya kan net aset. Terus aku bandingin nih ke pendapat yang dia laporkan. Sama nggak? Nyambung. Jadi kalau kalau fokusnya di SPT itu adalah deltanya, Ref, Oh, penambahan harta di tahun tersebut. Kalau harta dikurangi net aset kan sebenarnya kan itu harta dikurangi utang kan itu net aset yang iya, dimiliki kan. iya net aset. Sedangkan fokusnya SPT adalah penambahan harta di tahun tersebut dibandingkan dengan penghasilan yang dia declare di tahun tersebut gitu. kenapa sih teoritis banget aku aja jawabnya? Kayak kalau harta itu kan di harus dicatat terus ya Mas ya. Kalau misalnya tahun ini ada, tahun depan harus ada lagi kan kalau Iya, belum dijual. betul, Gitu kan? betul, betul. Iya, Nah, betul. aku bahasnya apa coba? Kalau berkasnya hilang atau lupa. Ya itu kan Nah, untuk yang nomor tiganya apa nomor empatnya gitu kan. nggak tahu, Strateginya. pokoknya aku ada jawab kalau harta itu bisa aja lupa dicatat. Intinya Satu tahun hartanya, yang lalu ada, intinya tahun ini hartanya tuh nggak bisa ada. dibuktikan. Intinya harta bisa dibuktikan ya. Jangan-jangan dia nggak bayar Terus yang PNBP jenis lagi, harta, punya tanah. tuh kalau aku jawabnya kan pertanyaan nomor satu itu, Hmm, terus dua, yang tiga tuh jenis-jenis harta kan. hmm. Apa Jenis aja tuh? harta, kalau aku nulis dua, yang tercatat oleh pihak lain sama yang tidak tercatat oleh pihak lain. Ih, teori banget sih. Aku aja tulisnya harta yang bersertifikat dan tidak bersertifikat. Aku nggak. Harta yang Ya, sih jadi apa? Jangka panjang, jangka pendek. Aset tetap, aset. Bisa juga sih. Bisa juga, Mas. Iya. Jadi implikasinya mungkin bisa ngaruh ke pajak yang lain-lain yang dia ini gitu. Iya. Sama ini kan, apa, kalau harta tuh harus ditulis itu tuh hibah atau warisan atau hadiah Hmm. gitu kan. Karena berpengaruh kan sama perhitungan pajaknya. Iya nggak sih? itu penghasilan. Jadi kolom harta sama kolom penghasilan beda. Jadi penghasilannya ada penghasilan bukan objek. Itu kayak warisan, hibah itu kan Oh, penghasilan tapi bukan objek. bahasa Tapi itu salah. kolom hartanya tetap sendiri gitu. Iya, iya. Lupa, lupa. Kirain ngaruh. Gitu. Hmm. Nomor terakhir ngaco sih. Nomor terakhir apa tadi ya? Pertanyaan yang mendadak lupa. Indikator. Apa sih Nomor tadi? satu, Tapi Oh, tax holiday. Tax incentive. enggak apa pemilihan pemilihan ini pemilihan apa namanya? Itu Insentif ya? yang terakhir Apa ya? bukan Jadi tadi apa splitting, from splitting. bukan nomor nomor 5 sorry, nomor terakhir nomor 5. Iya, nomor terakhir nomor 5. Yang itu tax kan, tax ini tax holiday, tax 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 apa insentif, insentif. Insentif insentif. Hmm. Pertimbangannya ya aku yang dari IKPP-nya Mas Andri. yang mana? Ada nggak di print ya? Kamu ya? Wah,
nggak. Yang IKPP yang tak share hari ini. Iya, iya yang itu. Pokoknya ada Hmm. banyak aspeknya kan ya Mas. Cost and benefit Ya, bla bla bla. Oh, yang aku itu. juga Enggak, jawab itu. kirain aku yang proses tahapan. Nah, kalau proses Enggak, tahapan itu bukan. nggak tahu sih ini yang Itu dapat equalisasi. identifikasi fasilitasnya apa aja. Dia tuh kalau pendiriannya tuh bisa tax holiday bla bla bla, terus identifikasi pahami persyaratan. Itu nggak sih? Kalkulasi Ya, manfaat. itu juga. Itu Jadi juga. Enggak itu. apa tahapan-tahapan untuk bisa memilih mana yang ini. Kalau yang kos yang ini sih ada di PPT itu bener yang terakhir itu. Aku ambil itu yang B, nomor B kalau nggak salah. Kalau yang Ya. contohnya aku nggak salah banget contohnya. Ngambil di sini Iya, juga. contohnya aku juga nggak salah. Ngambil ini aku nggak pakai kasus ini. Dia pakai Karena waktunya udah habis. tak salin aja semuanya. Enggak, aku nggak pakai yang di PPT yang ada di otak. Ya, ini PPT Pak siapa ya? Itu Bagian aku lengkap Ajul. contohnya tuh bisa pakai PPT yang itu tahun di yang IKPP Pak Arifin. Ya bisa. Yang mana? Aku lihat Kan itu, cuma udah mepet waktunya. yang bentuknya tabel PMK 19 tahun 2020. Oh itu, Kan habis banyak banget hmm, ngelihatnya udah pusing, udah tinggal mana yang awas kan itu suaranya. diiniin apa industri pionirnya apa aja, tinggal ambil satu aja. Aku ngambil Mm. ekonomi digital, investasinya berapa triliun, aku ngambil 1 triliun untuk mendapatkan pembebasan PPh pasal 25-nya 7 tahun Ih, kayak gitu. aku kira itu tuh slide terakhir tadi regulasi doang. Soalnya kan PMK gitu kan. Enggak, Kan itu iya kan contoh. ada yang tabel-tabel itu. Iya, tapi kan waktunya udah mepet. Terus aku kira ini apa lagi regulasi semua, ya udahlah nggak ditulis. Gitu. Udah Contohnya MSK balik. Case satunya, case misalnya lagi. Engagement. Ini udah ini intinya itulah ya. Tinggal lihat di teorinya lah ya. Yang case terakhir itu ya. Case terakhir itu apa ya kemarin tuh? Case Pengalaman. terakhir tuh tentang pesawat. Ini 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 jadi perdebatan di kelas. Ada yang ini dia tuh otentik atau tidak sih? Itu jadi Kalau pertanyaan. kita sih udah pada mencapai. Tambah Pak Handi masuk lagi. Aduh. Maksudnya otentik apaan? Jadi jadi Kepemimpinan. top teori terakhir itu kan eh buka dulu nih mana sih ini. Teori terakhir kan tentang topiknya kepemimpinan otentik. Nah, Iya, otentik pemimpin otentik. otentik. Nah, dia tuh punya case. Case-nya itu dia tuh kan pesawatnya tuh delay, delay, delay di apa? Delay intinya sehingga itu efek delay itu dia jadi banyak yang apa? Banyak bukan dia, kayak keluhan dan efeknya ke citra citra buruk perusahaan. Iya, Apa media tuh ngompor-ngomporin. Nah, iya, yang dilakukan si nah David ini dia langkahnya dia kan dia minta maaf nih. Minta maaf, habis minta maaf betul. dia ganti kompensasi yang 30 Iya, ada juta kompensasi. ya, 30 juta US dollar. Nah, ternyata 30 juta ini sebenarnya nggak disetujuin sama bukan nggak setuju. Board. Iya, nggak setuju. Iya, benar nggak setuju sih benar. Nggak setuju sama board gitu. Ini nggak Tapi setuju. tapi si Nelman ini kayak nggak ada opsi lain gitu karena untuk apa ya menekan jangan sampai turun lagi lah gitu ininya citra perusahaannya. Nah itu tuh jadi pertanyaan di kelas tuh dengan kategori gitu dia tuh otentik atau tidak sih gitu itu yang ditanyakan. Nah kemarin itu ditanya ada yang nanya Bu kita kan punya contoh nih punya teori nih kepemimpinan otentik mana ya teorinya ini ambil PPT Bu Ipung. Nah otentik itu kan ada kriterianya nih kalau kita pakai pendekatan teori. Nih, otentik itu Ini harus sama yang Harvard sama nggak sih Ref, teorinya? hmm, mirip Teorinya gitu. Bu Ipo sama yang Kalau yang sampai teori Harvard. kemarin sih, sampai yang ini kayaknya yang minggu ini dong nih agak ada tambahan, nggak plek sama gitu. Yang minggu terakhir ini, maksudnya minggu terakhir ini yang agak beda gitu. Nah, tapi ini masih logis gitu kalau ini kan ada 7 berapa ya? 2, 3, 4, 5, 6, 7, berapa ini? 4, 7 ya. Nah, ada yang nanya, Bu, kalau misalkan semua otentik itu harus semuanya nggak sih? Jadi ada eh, eh, apakah apakah dia itu harus salah satu udah bisa disebut otentik gitu. Nah, kemarin tuh dibahas kalau kata Bu Ipung itu apa namanya? Bukan si Bu Ipung sih nggak bahas sih. Jadi ada yang ngasih kayak ada yang ngasih pendapat gitu sebenarnya
misalkan dia konsepnya itu kan nobody perfect nih, nggak ada orang yang sempurna gitu kan. Nggak mungkin dia punya kelak Hmm. ketujuh-tujuhnya gini. Nah, misal contoh dia punya punya ethical sama sistem leadership gitu. Dia punya cara untuk dia sikapnya etik, terus sama apa em, ininya dia leadershipnya dia tuh jalan strateginya. Nah, dua ini tuh dia cuma punya dua ini. Nah, gimana yang lain? Nah, orang tuh ada pendapat ya. Yang lainnya tuh kan dia dia itu apa namanya? Yang lainnya itu dia harusnya di cover ya. Dia kan punya timnya. Yang terjadi di kasus di Snellman ini, mungkin dia cuma punya salah satu dari ini. Tapi masalahnya dia tuh kan kerja sendiri. Aku sih nggak nemu di case yang dia ngelibatin tim dia gitu untuk bisa nge-solve problem. Dia tuh kayak ngambil inisiatif sendiri. Bener nggak sih? Bahkan Lah si Tapi kan CEO-nya aja ya lagi di CEO-nya aja Florida. kabur kan. CEO-nya aja kabur. Hmm. Dan dia juga, nah kemarin tuh dibahas kekurangan-kekurangan ini harusnya itu ditutupin sama timnya dia. Ini tuh jadi satu kesatuan. Itu yang namanya leadership gitu. Nah di situ tapi jadi kemarin kalau pas Abang komennya gimana katanya pasal? karena ini udah kondisi krisis, jadi emang harus dia yang turun. Nah itu juga agak bingung sih. Kita kayaknya kemarin nggak bahas kekurangan yang gitu deh. Kayak udah oke aja. Oh nggak bahas Oh, perdebatan itu bukan bukan harus dia yang turun ya di kayaknya di konsepnya di sih Iya nggak sih kan eh, gimana? enggak, ini kan ini kondisi krisis. Hmm. Jadi apa yang dilakukan itu harus cepat gitu. Mm-mm. Ya, Bukan ya harus dia yang terus karena turun. nggak ada karena ya Jadi si kayak O si itunya kabur kan. oh, oh. Jadi kayak Jadi mau nggak mau dia kenapa yang dia turun. harus mengeluarkan kompensasi 30 juta dolar endebla-endeblanya Ya, tanpa mikirin tanpa pertimbangan dari board dan segala macam ya karena kalau kata bapaknya karena ini kondisi krisis sehingga yang dia lakukan tuh harus cepat dan tepat gitu. Oh, ya ya ya. nah Ya tapi berarti kita kan nggak dia bahas kalau ini. Hmm. Nah, dia berarti dia ada kekurangan mungkin di adaptif adaptif leadership ya. Jadi dia nggak bisa kan kalau kalau di bab chapter sebelum itu yang kriteria kepemimpinan itu kan dia harus punya kayak gambaran gitu. Kalau saya tiba-tiba nanti di masa depan ada apa-apa udah siap A B C D. Berarti kan mungkin dia ada poin minusnya di situ. Nah, kalau kita kemarin sih dia dia masih masih otentik tapi otentik dengan catatan kalau kita kemarin catatannya yaitu tadi dia gimana bisa ngeyakinin pertama dari sisi board ya untuk proses dia nggak tahu lah negosiasi seperti apa dia bisa 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 uh, uh, cari jalan tengah gitu karena emang susah sih ya kalau udah kondisi krisis gitu ya kayak mau nggak mau gitu. Nah itu sih itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua tuh what next gitu apa selanjutnya udah terlanjur nih udah dikasih 30 juta mau si BOD marah-marah mau si apa protes. Nah, tinggal cari apa langkah langkah selanjutnya tuh apa gitu, mau ngapain gitu. Nah, itu kemarin Bu Ipung tuh pertanyaannya tuh. Dia otentik, yang kedua dia tuh habis ini tuh kamu mau ngapain gitu. Udah ini nih nggak dibahas, ini nggak dibahas. Yang cuman diagram tadi aja dibahas. Otentiknya tuh kriterianya bla 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 sama definisinya lah. Definisinya itu dia emang punya harus punya kayak kayak track record gitu dan original gitu. Kalau nggak salah sih kemarin tuh dibahas juga. Track record yang dia emang sudah eh, apa ya punya historical yang bagus lah kayak gitu itu sama yang tadi ini doang itu sih kemarin sisanya kita kemarin pertemuan itu nggak ada presentasi ngebahas ini doang itu sih jadi what next apa sih harus selanjutnya dilakukan sih ini. Nah kalau di kasus itu kalau sebenarnya Ref, sebenarnya nggak ada presentasi, Ref. nggak ada kita pertemuan terakhir nggak ada jadi kayak bahas bahas bareng-bareng aja aneh ya orangnya banyak tapi presentasinya hilang satu. Pantesan banyak sekelompok. Emang sama ibunya nggak disuruh presentasi? Jadi nggak tahu pas bagi kelompoknya oh cuman 6 gitu apa ya. Awalnya 7 terus Oh gitu. disempitin ke 6 jadi pertemuan terakhir nggak ngapa-ngapa cuman bahas-bahas doang. Oh, di kita malah ada yang sekelompok berdua yang dia. Terus iya Iya, makanya banyak. Yang berdua ada 4 nggak sih? Apa 3? Empat kelompok berdua.
Ya makanya karena Termasuk Mas Revi banyak yang berempat. Nabila, Nabila dan Kak Joanne. Sampai jam Dan 4 pagi. Besti. Mantap tuh Nabila dan Kak Joanne tuh. Hmm, itu sih intinya itu sih dia otentik tapi dia masih ada celah-celah itu untuk bisa beradaptasi gitu. Dia punya tim yang solid ketika ada krisis. Dia sense untuk itunya masih belum itu jadi catatan kekurangan dia. Terus Padahal si Nelman sama si OO-nya itu orang yang ada di situ terus loh. Maksudnya dia betul. dari awal ngebangun itu berdua kan. Iya. Mm-mm. Di kasusnya kan disebutin kan dia dia dari awal yang selalu kerja bareng sama Nelman tuh si OO-nya itu. Lupa aku namanya siapa. Dari Bager, Bager. Apa sih Baba Black namanya? Sheep, Have Bukan You Any Mbak. Wool? Nah, tapi dia tuh apa ya si CEO-nya itu, oh, tapi CEO-nya tuh aku nggak tahu resign nggak tahu dipecat. Udah tahu nggak belum kelanjutannya? Tapi nggak ada kasus, Diganti si dia si ganti. OO-nya kan. Gara-gara sampai Desember si cash flow-nya tuh nggak ngangkat. Si apa sahamnya tuh aku baca di berita ya, sahamnya tuh nggak bisa nggak bisa memuaskan si BOD gitu. Makanya itu kan jadi problem. Tapi emang nggak tahu di kelas kalian dibahas atau enggak gitu. Kalau kemarin tuh aku sempat nyinggung gitu dia tuh dipecat dari ini tuh ini jadi otentik nggak sih endingnya gitu dia jadi gagal nggak sih atau berhasil ini nggak tahu sih mungkin jangka pendeknya nggak berhasil kali ya nggak dibahas masalahnya. Nabila tuh ditanyain apa-apa sama Pak Sabam tuh nggak bisa menjawab. masa Iya, nggak maksudnya nanya di luar kasus ya, tapi oh tentang dia kelas terus si Blue Blue Jet Blue Jet ya namanya Blue Jet Air ini budget gitu. Hmm. Jadi hmm. Pak Sabam tuh kayak banyak nanya di luar kasus, Luar tapi sebenarnya Betul. kasus. berhubungan, Iya, tapi update berhubungan sama Blue Jet gitu, atau berhubungan sama Nilman. endingnya dia dipecat bukan aku nggak tahu sih bahasanya soalnya dia di apa ya di remove bahasanya tuh remove nggak tahu remove tuh dipecat atau pindah ya di berita itu judul artikelnya remove Telman remove from apa JetBlue gitu tulisannya. Nah, tapi yang gantiin dia ini bagus nih si Rus namanya Rus ya, Rus Cho. Dia kan gara-gara si O-nya tuh kabur ngerekrut nih si Rus Cho, Rus Rus si Rus lah intinya. Nah, dia tuh programnya bagus kalau di tapi masalahnya nggak ada di kasus nih, boleh nggak sih kalian tuh? Kayaknya Pak Sabam bebas-bebas aja deh ya. Nggak tahu deh. Bebas. Kayaknya bebas sih dia. Yang penting kan pemikiran sendiri. Dia tuh bagus strateginya. Dia nempatin dia tuh fokus ke IT jadi IT-nya dia tuh benar-benar di apa di kayak diperluas lagi gitu untuk bisa ngedeteksi ini kan cuaca ya ngelibatin cuaca juga terus mungkin nggak tahu sih dari sisi teknis IT-nya dia apa ada yang di-upgrade gitu kalau aku baca di CBS News itu terus dia tuh dia strategi selanjutnya dia fokus ke tempat-tempat yang bisa memaksimalkan pendapatan unit jadi mungkin pasar mereka tuh mereka perluas lagi gitu pasar untuk si pesawatnya itu ke tempat-tempat yang benar-benar ngasilin duit karena untuk nutupin nutupin yang gara-gara apa gara-gara yang itu kan udah keluar duit banyak gitu yang 30 juta dolar sebenarnya nggak 30 juta sih 26 juta 4 juta itu bayar lembur kru kalau kompensasi realnya Hmm. cuma 26 juta cuma terhitung Tapi itu 30 parah loh, masalahnya parah banget loh. Terdampar di runway, kena badai ya nah kok kena bisa badai tapi terdamparnya di runway. Jadi orang-orangnya masih di dalam pesawat di runway. hmm, Masa sih? Lah, baca baca case-nya. Jadi Baca. kan dia Aku kira iya dia terdamparnya kan di bandara. enggak di runway. Jadi pesawatnya itu kan udah izin mau take off Hmm. sehingga tempat parkirnya itu udah dipakai sama pesawat lain. Iya. Nah, terus pas pesawatnya lagi di runway ternyata badainya makin parah. Jadi dia nggak bisa take off. Hmm. Tapi buat balik ke taxi taxi line atau yang di tempatnya itu nggak bisa karena udah dipakai sama pesawat lain. Jadi Hmm. orang-orangnya itu pada terdamparnya di runway. Ya parah sih itu mah. Marah lah. Iya.
Ini loh kompensasinya. 6 jam lagi ya? 6 jam gak sih? Iya, 6 jam. Gila sih. Kayak apa itu rasanya, AC-nya nyala gak ya? Kalau yang lebih dapat $200 nih. Berapa itu kalau dikonversi? $200 sih kecil, cuman kayaknya penumpangnya banyak, nggak tahu. Tapi kok bisa tiga Enggak puluh kan, juta? tapi satu orang dapatnya kecil. Kayaknya lebih deh. Kayaknya lebih dari 6 jam deh mereka. Seharian deh kayaknya. Parah. Gila sih, bosan banget. Nah, 30 juta Enggak deh. kompensasinya. Nah, udah sih Nelman tuh Pokoknya gitu-gitu 3 aja. juta. tiga 3 puluh juta juta, gak sih? 30 juta di cash. 30 Dolar kan? Iya dolar. Berapa ya? Ya kalau Zimbabwe. dirupiahin berapa? Miliar, 300 miliar. Apa? Nggak tahu. Hmm. Gede lah 30 juta. Makanya dia nggak tahu. Dia tuh, kalau aku baca sih dia rugi sih di kuartal keberapa gitu. Sampai Desember tuh dia rugi di berita tapi yang nggak ada di cash. Jadi cash flow dia tuh nggak ngangkat. Makanya si Nelman tuh di kick out, diganti Hmm. gitu. Tapi di cash nggak dibahas. Makanya ini bingung kita mau bahas cashnya kalau nggak ada lanjutannya itu kayak udah gitu. Oh oke, dia udah bagus, udah bertanggung jawab, udah ngasih minta maaf, udah ngasih kompensasi, udah bagus. Kita cuma lihat di cash. Tapi endingnya tuh kan ternyata dia nggak ngangkat cash flow, terus ke bot juga dia mungkin bukan nggak akrab sih, kayak nggak bisa meyakinkan gitu untuk pokoknya Endingnya nggak ada di kasus kan? nggak ada di kasus gantung. Kalau makanya Kalau di kemarin berita-berita mas, di berita itu dia di kick out. gitu doang berita juga. Oh iya, tapi aku nggak Dia tahu sih dia tuh kelanjutan siapa? si Berapa? JetBlue-nya tuh sampai Enggak, dia itu siapa? si Nelman-nya di kick out. Oh, Nilman ya. Iya, cuma sampai tahun Itu Oh, kamu padahal baca dia, berita tahun berapa mas? tahun 2000 berapa bulan berikutnya. padahal Oh, dia kan yang ini, yang yang ngebangun, mendirikan. yang mendirikan. Aku nggak tahu di kick out bahasanya atau dipindahkan gitu ya. Nggak tahu pindahan kemana gitu. Pokoknya remove kata-katanya. Karena karena kayaknya cash flow-nya itu sampai berapa bulan ke depan tuh nggak naik, Mas. Dia tuh nggak ada strategi lanjutan untuk bisa ngangkat ngangkat si si apa pendapatnya tuh buat nutupin yang rugi-rugi itu gitu. Hmm. Tapi itu masalahnya nggak ada di kasus. Itu makanya terbatas kalau pakai kasus. Itu kan jadi berubah tuh jawabannya. Jadi bisa jadi pertimbangan dia Iya. dia bisa nggak otentik atau bisa otentik dengan catatan gitu, tapi catatannya banyak. Iya, catatannya banyak. Itu kan gitu. Mending nggak Dia usah baca ada. Oh. case ini tuh itu aja intinya. Udah, terus apa lagi? Udah sih. Delman. Ya udah. Udah sih kan. Ya sudah lah kalau udah. Bisa lah ini, nggak usah baca-baca lagi besok. Baca teori. Ngarang Ya aku udah cuma jelas cuman takut teorinya doang sih, Ref. freestyle. Eh, aku ngejawab ngejawab UAS, UTS kemarin, Pak siapa namanya? Pak Si Emil. Bam. Itu benar-benar jawaban terpendek sepanjang sepanjang sejarah saya Sejarah. di Kenapa Maksi. emang? Tapi dikaitin teori gak mas? Enggak juga, pakai kata-kata sendiri. Jadi aku jawabnya ini tapi aku kasih argumentasinya satu dari gambar kayak gitu, nggak terlalu teori. Ya kalau ada, kalau nggak ada gitu. Kayak cuma jawab poin Iya kan, argumentasi. soalnya nggak semua Ya, bisa jadi dikaitin. ditulis nih fakta kasus. Misalkan di pertanyaan apa apa yang jadi penyebab bla 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 bla. Nah, aku tulis faktanya di kasus ini argumentasi argumentasi jadi pendapatku sendiri apa gitu. Itu harus gimana kayak gitu. Jadi nggak ada teori misalkan harus pakai apa poin satu teori ini apa dijabarin bla bla nggak gitu sih. Kemarin sih ya 83 sih dapatnya kayak gitu. Mungkin kalau ini tapi itu pendek-pendek banget jawabannya tuh kayak cuman irit-irit banget, nggak seperti biasanya dia panjang-panjang. Karena poin-poinnya aja Hmm. ditulis. Dapat 83 ya. Range-nya segitu Berarti 83 nggak usah sampai terlalu 86 teoritis mas. atau 87. Iya, jangan terlalu teoritis makanya. Yang penting tahu tahu intinya gitu, inti di teori itu. Kalau mau pakai Hmm. teori, kalau kata Bapak tuh pernah bilang
Ya, kalau misalkan kalian pakai teori, di mention teorinya gitu. Tapi itu hanya untuk mendukung gitu, mendukung. Enggak, kita nggak ada bilang kayak gitu. Pokoknya original Oh, thinking katanya. iya, ya kan, Original thinking. itu kan di-combine original pendapat kita sama didukung sama teori kan jadi kuat. Kata teori gini, kata pendapat kita gini. Hmm, baiklah. Gitu sih. Udah sih, ini di JetBlue bisa lah kayaknya JetBlue. mah. Paling di JetBlue Iya. bingung nanti what next gitu. Pertanyaan kalau bingung siap-siap apa selanjutnya, langkah yang harus diambil Nelman setelah ada kasus ini. Jadi itu doang. Tadi yang Hmm. nenangin CEO dan yang apa yang harus bilang. Tadi dia cari strategi Nah, kalau kalau pertanyaannya kayak gitu, tetap kita sambungkan ke teori authentic leadership atau teori lain? enggak sih kalau itu sih bisa kata-kata sendiri aja sih. Otentik tuh dia mungkin kalau ada spesifik pertanyaan dia tuh kalau Bu Ipung kemarin apakah dia otentik gitu. Karena Bu Ipung tuh nanya kayak gitu, dia tuh pemimpin otentik nggak sih? Jadi udah tuh the point ke teori gitu si Bu Ipung nanya itu waktu itu. Cuman nggak tahu mungkin Sangat berlawanan. pertanyaan tuh general atau ada kayak gitu jenisnya nggak tahu besok. Nih, Sangat dan paling berlawanan. kayak gini setelah krisis, Nelma merenungkan apa berikutnya. Bagaimana dia bisa mengembalikan reputasi. Nah ini takut-takutnya jadi pertanyaan. Yang kata Bipung tadi, apa selanjutnya gitu. Yang jawabannya itu sebenarnya nggak bisa dijawab di kasus. Ini kalau di APK jenis kasusnya apa nih? Apa ya? Kalau kemarin pesawat tuh apa? Evaluasi, decision making, apa root cause? Root cause ya kayaknya. Penyebab. Evaluasi dia Root cause. nggak punya yang bisa di decision making dia nggak punya alternatif. Decision making harus punya alternatif. Iya, punya alternatif A atau B. Ya ini itu yang ada. Berarti ini yang kayak pesawat itu, yang kasus pesawat kan ada juga tuh MFX Boeing. pesawat iya Boeing. Iya, yang Boeing 737. Udah, Oh iya. jawabin aja nih pertanyaan nih. Kita keluar. Nih, MAPK. Oh, misalkan dia harus menjadi CEO tanpa dukungan nih kayak gini kan. Ya kalau bisa jawab ini berarti bisa lah besok. Misalnya jawab ini nggak ada di case.